Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Warga geger dengan penemuan limbah berbahaya berupa bongkahan kaporit dalam jumlah besar di pemukiman warga Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat limbah kaporit yang sudah bercampur air ini, warga sekitar terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit lantaran alami sesak nafas. Petugas damkar melakukan evakuasi pengangkatan limbah bongkahan kaporit yang tersebar di pemukiman warga di Jalan Mawar 1, Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut warga, kejadian itu berawal dari laporan warga ke pihak Ketua RT, di mana udara di sekitar rumahnya sudah tidak nyaman. Kemudian Ketua RT bersama warga melakukan penelusuran di saluran air yang berakhir tertuju ke salah satu rumah warga. Di situ ditemukan gelembung-gelembung dan bau yang sangat menyengat. Meski sudah dibersihkan, aroma menyengat dari limbah kaporit masih cukup mengganggu warga sekitar. Tenggorokan perih, terus ini mata pedis perih gitu. Jadi kayak di dalam rumah itu kayak berasap gitu. Jadi ada kabut-kabut gitu ya, ada asap gitu ya. Dan itu nyangkanya dari mana Ibu kira-kira? Sebelum tahu itu benda itu nyangkanya ada apa gitu? Enggak, saya kirain sebelah sini bikin apa Pak Gun gitu. Biasanya dia suka bikin jahe merah, suka bikin jahe bubuk gitu, enggak tahu. Enggak, aku enggak bikin apa. Enggak tahu ini aromanya dari sini. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari limbah beracun yang ada di Bekasi, Jawa Barat, saat ini kami sudah tergabung dengan reporter TV One Ahsanuddin. Selamat pagi Ahsanuddin, silakan jelaskan laporan Anda dari sana. Ya, pemirsa TV One, saat ini saya berada di pemukiman warga di Jalan Mawar 1 di Bekasi Jaya, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur ya. Seperti diinformasikan sebelumnya bahwa memang pada Sabtu kemarin sejumlah warga sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat keracunan limbah yang berada di saluran air warga. Limbah ini berjenis kaporit yang cukup banyak. Dari informasi warga sekitar bahwa limbah ini memang sengaja dibuang oleh pemiliknya untuk menghilangkan nyamuk dan gangguan tikus. Namun demikian memang karena jumlahnya yang cukup banyak, akhirnya terjadi pencemaran yang mengakibatkan beberapa warga mengalami sesak napas, iritasi mata, juga gangguan batuk-batuk. Nah, kemarin sempat pemerintah setempat dari kecamatan dan kelurahan mendatangi lokasi dan kondisi warga sendiri yang sudah sempat terdampak sudah mulai membaik. Artinya memang di sini pun kondisi pencemaran sudah sudah hilang, artinya sudah kondusif, di mana aroma dari kaporit sendiri sudah berangsur hilang setelah pihak pemadam kebakaran melakukan pembersihan di lokasi selokan warga tersebut. Demikian. Ahsanuddin, apakah limbah tersebut sepenuhnya sudah dibersihkan? Tolong diberikan penegasan sekali lagi. Dan apakah terdapat titik-titik lain yang berpotensi memunculkan limbah B3 ini? Iya, untuk saat ini memang sebagian besar limbah dari kaporit ini sudah diangkat dan dibersihkan. Namun memang ada sedikit karena masih bercampur sebagian di bagian bawah selokan warga, campur lumpur demikian. Dan untuk saat ini memang ada di sekitar rumah yang memiliki yang membuang kaporit tersebut di selokan ini. Artinya memang tidak ada tempat
di tempat lain atau kejadian di tempat lain. Memang hanya di wilayah sini saja. Demikian. Hasanuddin, tadi Ya. Anda sempat menyampaikan bahwa korban informasi terbaru dari korban, bagaimana kondisinya saat ini? Ya, informasi terbaru malam tadi tidak sebagian korban ini memang sudah cukup membaik, dalam artian hanya tersisa batuk saja, dan mereka memang tidak sempat dirawat inap, artinya rawat jalan biasa. Meskipun pada Sabtu kemarin itu para korban ini cukup merasakan sesak napas yang cukup tinggi dan serta batuk-batuk serta ada iritasi pada mata. Namun pada hari ini alhamdulillah semua warga itu sudah mulai membaik. Hanya sebagian batuk saja yang masih dirasakan dari dampak limbah B3 Kaporit ini. Demikian. Ya, tadi Anda jelaskan bahwa warga keracunan ini dari limbah Kaporit yang cukup banyak. Ini dari informasi yang Anda serap di lapangan, bisakah Anda perkirakan berapa banyak limbah Kaporit ini sehingga menyebabkan keracunan, Hasan? Iya, limbah Kaporit ini ya cukup banyak, dalam artian memang penyebaran di selokan di sekitar pemilik Kaporit itu membuang limbah di Kaporit di selokan itu cukup banyak, artinya berupa gumpalan-gumpalan yang cukup besar karena bercampur air dan lumpur di situ yang mengakibatkan menimbulkan aroma cukup menyengat dan sangat mengganggu warga sekitar, terutama termasuk pemilik Kaporit yang memang bekerja. Dari informasi yang kami dapatkan bahwa yang membuang Kaporit ini memang bekerja di toko kimia. Demikian. Pelaku membuang limbah yang dibuang secara sembarangan ini apakah Anda mendapatkan informasi pelaku mendapatkan limbah tersebut dari mana? Pelaku memang bekerja di perusahaan kimia. Memang itu informasi yang kami dapatkan bahwa Kaporit itu memang dibawa pulang untuk yang sudah cukup lama dibawa pulang ke rumah, dan memang dahulunya itu digunakan untuk pembersih air karena pada waktu itu warga belum ada pam atau air bersih yang masuk ke pemukiman warga sini. Nah, kondisi inilah yang dimanfaatkan si pemilik untuk mencoba membersihkan atau menghilangkan nyamuk maupun gangguan tikus yang ada di sekitar rumah mereka. Namun memang karena jumlah Kaporit yang dibuang di selokan itu cukup banyak, sehingga menimbulkan aroma ataupun menimbulkan polusi yang berdampak pada si pemilik maupun warga tetangga para pemilik ini. Demikian. Hasanuddin mengabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas.